Halo PSAT Updaters, kembali lagi bersama kami PSAT Update, media informasi dari hati ke hati. Mari kita jaga bersama keutuhan dalam persaudaraan sejahtera ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mengenal ritual sasahan PSAT yang kerap dianggap mistis oleh khalayak umum. Setiap pada bulan Suro atau bulan Muharram menjadi momentum spesial bagi warga pencaksilat persaudaraan setia hati terati. Pada malam itu PSAT menggelar acara pengesahan warga baru yang biasanya digelar di Padepokan Agung Madiun dan di sejumlah masing-masing cabang. Dalam proses pengesahan anggota warga baru, ada ritual khusus yang harus dilakukan calon warga baru. Ritual itu disebut sasahan. Sebagian orang menilai ritual sasahan ini mengandung nilai mistis karena sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon warga barunya. Syarat itu antara lain, warga baru harus membawa uang koin Rp1.000, pisang raja, daun suruh, ayam jago, dan kain mori atau kain kapan. Hal ini seperti yang dikutip dari makalah mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Budaya Universitas Islam yang ada di Indonesia, dengan judul Filosofi Hidup pada Ritual Sasahan Pencaksilat Persaudaraan Setia Hati Terate. Dari hasil penelitiannya, pada dasarnya mempunyai pesan nonverbal yang disampaikan melalui simbol-simbol menggunakan benda. Benda atau simbol yang dimaksud adalah pesan yang terkandung pada barang yang harus dibawa saat sasahan. Masing-masing syarat mempunyai makna berbeda. Penjelasan ini dapat membantah bahwa ritual sasahan PSAT mengandung unsur mistis. Berikut adalah makna-makna yang terkandung dalam barang atau syarat ritual sasahan PSAT tersebut. Pertama, uang koin. Uang koin yang harus dibawa dalam ritual sasahan PSAT adalah uang koin dengan nominal Rp1.000. Jumlahnya pun harus sesuai dengan yang ditentukan. Tidak hanya itu, jenisnya pun harus sama, harus menggunakan uang koin Rp1.000 keluaran terbaru atau lama. Uang koin di sini mempunyai arti sebuah mahar, sama halnya seperti pernikahan. Apabila seseorang ingin mempunyai istri secara sah, maka dia harus menyerahkan beberapa uang mahar. Jumlahnya pun yang sudah ditentukan, dikarenakan untuk menebus jurus atau senam yang sudah diberikan kepada calon anggota PSAT. 2. Pisang raja. Pisang raja adalah salah satu syarat yang harus dibawa ketika akan mengikuti ritual sasahan. Pisang raja sendiri mempunyai filosofi khusus bagi PSAT, yaitu diharapkan calon anggotanya atau calon warga PSAT dapat menjadi raja bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Raja yang dimaksud adalah seseorang yang dapat menempatkan diri di lingkungan yang berbeda dan dapat menjadi pemimpin yang mewarisi sifat keilmuan PSAT. Pisang raja juga dikenal sebagai buah yang dapat menggantikan nasi sebagai makanan pokok karena mengandung karbohidrat yang cukup banyak sehingga dapat menghasilkan tenaga yang cukup bagi tubuh. Dalam hal ini, seorang anggota PSAT harus bisa menjadi manfaat bagi orang lain. 3. Daun suruh. Dalam ritual sasahan, PSAT tidak disebutkan jumlah yang harus dibawa ketika membawa daun suruh. Hanya membawa daun suruh secukupnya dan bentuk fisiknya yang masih bagus. Biasanya sebelum ritual sasahan dimulai, akan diadakan sebuah tes yang bernama tes suruh. Tes suruh ini dilakukan untuk menemukan daun suruh dari masing-masing anggota
yang temurose. Temurose di sini diartikan sebuah proses yang dilakukan untuk menemukan cabang dari daun suruh yang bisa dipasangkan dengan daun suruh lainnya. 4. Ayam jago. Ayam jago dikenal sebagai ayam yang memiliki fisik paling kuat di antara jenis ayam lainnya. Ayam jago juga biasanya disebut sebagai ayam petarung karena sering digunakan untuk tarung ayam. Dalam hal ini, BSHT menginginkan setiap anggotanya untuk mempunyai fisik yang kuat sehingga dapat membela atau mempertahankan dirinya ketika dibutuhkan atau ketika dalam bahaya. 1 bulan sebelum pelaksanaan ritual sasahan, setiap anggota atau calon warga BSHT dengan hal itu dapat dilihat bahwa masing-masing individu anggota atau calon warga BSHT mempunyai rasa kasih sayang yang tinggi kepada hewan dan belajar ilmu tentang kesabaran. Karena sejatinya memelihara hewan sampai ke tahap yang diinginkan itu tidaklah mudah. 5. Kain mori atau kafan. Kain mori atau kafan ini digunakan sebagai sabuk saat anggotanya memakai sakral, baju kebesaran BSHT. Ketika anggota BSHT menggunakan sabuk kain mori menunjukkan bahwa ia telah melewati proses ritual sasahan dan telah mencapai tingkat 1 dalam tingkat keilmuan BSHT. Selain itu, kain mori juga digunakan untuk selalu mengingatkan anggotanya atau calon warga BSHT akan kematian. Dengan adanya hal tersebut diharapkan setiap anggotanya mempunyai iman yang baik dalam berketuhanan dan mempunyai sikap yang baik dalam bermasyarakat. Demikianlah beberapa syarat ritual sasahan dalam pengesahan anggota warga baru BSHT yang kerap dinilai berbau mistis karena sejumlah persyaratannya harus dipenuhi. Oleh karena itu harus dipahami baik-baik bahwa tujuan warga atau organisasi persaudaraan setia hati teratai sebenarnya mulia. Oleh karena itu dengan simbol-simbol tadi diharapkan untuk setiap warganya menjadi jago, menjadi raja bagi dirinya sendiri dan masyarakat. Setia Hati Teratai.